selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa ada 7 saham di sektor finance, bank digital. Yang pertama Baca, kedua BABP, ketiga Behit, keempat BBHI, kelima BBYB, keenam BNBA, dan ketujuh BGTG. Langsung saja ke saham pertama. Ada Baca yang hari ini ditutup naik tipis 1,2% ke harga 332. Kalau dilihat transaksi asing kembali net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya Baca diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Baca ya sudah jebol support 420 sampai 400 ya. Nih 400 lah support konsolidasinya. Dengan kondisi seperti ini idealnya sih di 300, tapi di 330 dia bertahan. Ya bisa aja nanti ada pantulan. Kalau dilihat historis sebelumnya, apakah ini pembalikan arah? Belum pasti karena support kuatnya itu ada 300. Nah, tapi kalaupun yang mau coba trading, scalping atau fast trade, ya tinggal cut loss. Kalau Baca ini turun dari 320 bisa di 318, dan target kenaikan Baca ini ya, ini kemungkinan juga masih terbatas kenaikannya. Kalau sampai arah ya mungkin ada news yang bagus, sentimen yang bagus ya mungkin. Tapi kalau nggak ada, cuman ikut-ikutan bank digital lain, ya bisa lah naik 10% ke 360. Target kenaikannya untuk 2 hari ke depan kalau memang Baca rebound ya, karena 2 kali dia sudah reject area support 320. Jadi harusnya ada mantul. Kalau sampai 400 itu sangat tinggi, dan mungkinkah bisa? Ya bisa aja, cuman kan harus ada sentimen yang memang memperkuat kenaikannya 20%. Kalau ke 360 ya mungkin bisa lah 8% 2 hari ke depan. Tapi ini disclaimer out, tinggal Bapak Ibu harus siap juga cut loss kalau di luar skenario di 318 atau 316 ya. Cut lossnya sekitar 4,4%, target profitnya tadi 8%. Jadi risk rewardnya juga menarik 1:2 ya, karena ada kesempatan. Cuman ya harus cuan bungkus saja, jangan di hold lama-lama. Kalau siap hold lama-lama harus siap juga dibawa turun. Kalau dia turun ya, kalau nggak siap cut loss agak susah memang kalau trading, apalagi di saham-saham seperti ini. Karena kalau dia jebol 320 itu peluangnya bisa ke 300 nih, 10%. Kalau siap menahan cut loss 10% juga ya silahkan. Tapi kalau saya akan cut loss dulu kalau dia turun dari 320. Nggak ada peduli, pokoknya cut loss sekitar 4-5%. Nanti buyback aja di sekalian bawah di 300. Kalau dia mantul 300 ya bungkus. Kalau dapat 7-10%, karena ada peluang profit besar lah kalau di saham-saham seperti Baca ini. 5-10% mungkin bisa dapat dalam 1 hari kalau dia ada rebound. Ini aja kalau tadi beli di area bawah, misalnya beli di ini, turunnya tadi low-nya ada di 316 ya, nggak usah 316 lah, 320 misalnya beli pas di support. Ini kan lumayan nih, tadi bisa profit sekitar 3,6%. Tadi sempat naik sampai 5%, 5,5%. Harusnya bisa dapat dalam 1 hari, cuman cari area bottomnya dulu. Kalau dia sudah di bottom, buy. Jadi seperti itu ya. Untuk Baca, bagaimana kalau yang masih nyangkut di area atas, ya berdoa aja udah. Semoga aja ada katalis bagus, sentimen bagus, news positif untuk naikkan harga Baca ini lebih tinggi. Karena kan Baca ada sentimen yang waktu itu dibeli asing cukup luar biasa, tapi kesempatan bandarnya penunggunya jualan, dan ternyata 6 hari dia dibawa. Ya ini mulai ada perlawanan di area 320. Ya harusnya ada potensi 2 hari ke depan rebound. Target terdekat itu 360. Seperti itu. Untuk Baca, MACD-nya sangat tajam mengarah ke bawah, bar chart di bawah 0 juga makin dalam. Saat rebound nih volumenya kecil ya, memang volume kecil. Kalau volumenya besar dia tadi bisa sampai 360. Jadi seperti itu. Untuk Baca, langsung saja ke saham kedua. Ada BABP yang hari ini juga naik 3,73% ke harga 278. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BABP diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BABP mantul dari area support 240 sampai 260. Ya, ini ada peluang
pullback. Tapi apakah tanda-tanda pembalikan arah? Belum tentu. Kalaupun besok dia rebound 2 hari ke depan, itu target terdekat dulu ya 300. Kalau mampu lewat bagus, tapi kemungkinan kalau nggak ada katalis ataupun sentimen news positif ya mungkin nggak lewat. Dia lewat terus balik lagi. Jadi seperti itu. Kalau yang mau coba spekulasi buy ya cut loss saja kalau dia balik arah. Cukup dalam juga ya, jangan kejauhan nih. Kalau 240 sini aja nih low-nya hari ini 252. Jadi ya cut loss-nya dalam ya. Nih 10% reward-nya nggak menarik. Kecuali Bapak Ibu mau cut loss tipis, tapi kan nanggung. Nah ya jadi bisa dikatakan sudah ketinggalan. Kalau tadinya beli di dekat-dekat support ini 255, 265, 256 ya lumayan, cut loss-nya tipis dan target profitnya lebih besar. Dan harga sekarang ya wait and see aja dulu lah yang ketinggalan. Kalau yang nyangkut dari daerah atas ya berharap aja semoga BBP nggak turun lagi dari 250. Jadi dia konsolidasi aman. Kalau dia konsolidasi ya dan nggak jebol lagi 250, boleh jebol tapi 3 hari ke depannya dia balik lagi. Kalau dia lanjut turun udah usah mikir. Kalau Bapak Ibu yang mau coba spekulasi buy nantinya kalau dikasih koreksi atau beli di harga sekarang, saya siap deh misalnya cut loss sekitar 11% dan targetnya cuman 8%, ya boleh juga ya, siap cut loss. Yang penting kalau turun dari 250 karena ada peluang dia lanjut dulu ya 1-2 hari ke depan uji 300. Tapi ini disclaimer on, analisa saya juga bisa salah. Kalau dilihat histori sebelumnya ini kan dia membentuk double bottom nih dan konsol di range harga support 250, resisten 300. Jadi ya adalah peluang dia uji resisten. Semoga berjalan sesuai skenario. Langsung saja ke saham ketiga, ada Behit yang hari ini ditutup naik 4,93% ke harga 85. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Behit diakumulasi. Yang akumulasi MG ya di average 484. Jadi naik 1 poin. Langsung saja ke teknikalnya. Cara teknikal, Behit cukup bagus setelah kemarin dia membuat candle doji tapi ekornya panjang ke atas yang mungkin tekanan jual masih kuat. Hari ini baru naik dan terlihat volume meningkat. Jadi dengan kondisi seperti ini ada peluang besok Behit lanjut target terdekat 88. Kalau mampu lewat lanjut 92. Jadi ini cukup menarik juga untuk Behit 2 hari ke depan itu arahnya 88. Semoga bisa naik lebih tinggi ya. Dan kalau yang mau coba spekulasi buy ya sesuaikan aja karena ini udah jauh dari supportnya 80 nih. Cut lossnya sekitar 6% sampai 7%, target profitnya tipis saja nih 3,5%. Tapi kalau mampu ke 92 ya risk rewardnya sama. Kalau Bapak Ibu targetnya 92 dan cut lossnya di 78 ya boleh juga seperti itu. Tapi kan ada resisten minor di 88 yang harus dilewati. Kalau dia gagal lewat ya Behit ini konsolidasi atau turun dulu ke area support 80. Jadi seperti itu. Untuk Behit langsung saja ke saham keempat, ada BBHI yang hari ini ditutup naik 1,61% ke harga 3.770. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBHI sedikit didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBHI setelah 2 hari merah, dia kembali rebound. Kalau dilihat bukan di 3.480 ya, ini supportnya. Saya salah juga nih. Nah, kalau support terdekatnya di sini, memang ada support lain di 3.840. Tapi melihat pergerakannya 5 hari ke belakang, ya ini menjadi supportnya 3.600. Nah, jadi seperti ini untuk BBHI. Semoga ini tanda pembalikan arah dan target kenaikan BBHI itu 4.000. Dan juga BBHI ini kan masih bisa dikatakan uptrend, strong uptrend, dan dia bisa juga dikatakan masih konsolidasi ini. Tinggal nunggu breakout 4.000 ini dia potensi rally dan menguji all time high di
5.200 dan potensi besar gap sudah ditutup ya. Jadi ya lanjutlah dia ke atas. Yang mau coba spekulasi buy di harga sekarang, cut loss-nya sekitar 5%, target profit 5,8%. Jadi risk reward-nya juga masih menarik, dan bagusnya lagi kalau Bapak Ibu beli di harga sekarang dan BBHI 2 hari ke depan bisa tutup di atas 4.000, peluang awal bulan Oktober minggu depan dia rally bisa ke 4.400 terdekat dan 4.800. Tapi kalau di luar skenario ya udah cut loss saja kalau dia turun dari 3.600. Jadi seperti itu. Untuk BBHI juga menarik nih, bisa diperhatikan 2 hari ke depan. Langsung saja ke saham kelima, ada BBYB yang hari ini ditutup naik 6,22% ke harga 1.450. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBYB didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBYB mantul dari supportnya 1.300 yang terbentuk dari September 2021 dan bahkan dari Agustus ya. 2 bulan dia sudah uji 1.300 dan terus mantul. Jadi ini bisa dikatakan BBYB konsolidasi untuk melanjutkan uptrend ya. Yang penting nggak boleh jebol dari 1.300, tapi harusnya ini bertahan. Kalau sampai sekali lagi jebol ya bisa turun lebih dalam karena sudah 3 kali dia uji dan bertahan. Dan bagusnya lagi kalau BBYB ini bisa comping breakout dari 1.600. Kalau baru beli di harga sekarang, ini harga pertengahan. Siap nggak Bapak Ibu cut loss-nya sekitar 13% dan target profitnya 10% kalau beli harga sekarang. Kecuali siapa tahu BBYB kasih koreksi 2 hari ke depan ke area 1.300 retest, ya coba aja di area bawah ini beli, atau beli BBYB nunggu dia breakout 1.600, buy on breakout dan cut loss kalau dia balik arah. Kalau beli buy on breakout itu targetnya 1.800 sampai 1.900. Dan juga ini cukup menarik karena story BBYB juga masih bagus dan terlihat kan dia 3 kali sudah reject area 1.300. Jadi seperti itu. Untuk BBYB langsung saja ke saham ke-6, ada BNBA yang hari ini ditutup terkoreksi 1,15% ke harga 1.285. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BNBA sedikit diakumulasi. Kalau dilihat bid offer-nya tipis ya. Jadi bisa volatil nih kalau pergerakannya. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BNBA ya lagi berjuang. Ini dia di area support 1.285 sampai 1.300. Kalau mau aman ya, BNBA harusnya rebound besok atau lusa dan minimal tutup di atas 1.300. Karena kalau dia turun dari 1.285 itu ada peluang ke EMA 200-nya, garis merah ini di sekitaran 1.160. Karena BNBA ini kan polanya nih descending triangle. Harus breakout dia 2 hari ke depan, dan bagusnya lagi kalau BNBA hari Jumat bisa tutup di atas 1.400. Jadi perlu hati-hati kalau mau coba spekulasi buy, ya cut loss saja kalau dia turun dari trendline-nya ini ya di 1.240 sampai 1.235 cut loss saja. Target profit tarik 1.400, 8%, cut loss-nya sekitar 4,5%. Ya risk reward-nya 1:2. Jadi seperti itu untuk BNBA. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan nih, bid offer-nya tipis ya, maksimal ya 100 lot lah kalau beli. Kalau di atas itu ya agak bahaya juga ya, bid offer-nya tipis. Lihat offernya, bidnya ini bid market maker ya di 200 slot masih bisa lah, cuman nyicil aja belinya. Jadi seperti itu untuk BNBA. Ini kalau saya lihat bid offernya akan tebal kalau nantinya BNBA sudah bergerak di atas 1.400 karena pasti banyak yang minat. Jadi di area ini kan area kritikal antara mau naik dan turun. Seperti itu untuk BNBA. Langsung saja ke saham terakhir, ada BGTG yang hari ini juga naiknya cukup signifikan 7,69% ke harga 210. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BGTG diakumulasi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, BGTG reject area neckline 200. Ini juga reject, ini akhirnya reject dan volumenya besar. Jadi ini bisa ada tanda-tanda pembalikan arah. Candlenya ini kan candle bullish engulfing. Jadi target
kenaikan BGTG 2 hari ke depan kalau melanjutkan kenaikan 220 terdekat dan bisa sampai 240. Tapi kalau ditarik dari atas BGTG masih downtrend, ya bisa reversal, bisa, yang penting confirm breakout 240. Ini tanda-tanda dia akan reversal 240. Ini ada terindikasi juga nanti double bottom. Nah ini seperti ini pergerakannya, ini neckline-nya. Nah ini double bottom dan targetnya terdekat 280 sampai bisa all time high di 331. Jadi seperti itu. Untuk BGTG juga menarik nih kalau Bapak Ibu mau coba spekulasi buy untuk di swing trade. Cut loss-nya 10% nih, tapi kalau money manajemennya beli dari 20% dari portofolio, kalau cut loss 10% ya masih ideal, dan target profitnya tarik langsung 240. Target profit 14%, cut lossnya cuma 10%. Tapi money manajemennya harus diatur ya, jangan lamsam. Kalau lamsam ya memang untungnya lebih besar tapi ruginya juga ya cukup besar. Jadi seperti itu. Untuk BGTG cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya, dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat, semoga bisa terus cuan.